Hai, halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat, bugar, bahagia, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Apa kabar teman-teman? Walau dalam kondisi yang jauh, hmm, pembelajaran online, semoga masih tetap semangat dan semangat ya. Cuma semangat, semangat, dan semangat. Oke. Hari ini saya Maria Paulina. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang manajemen nyeri non farmakologi ya. Nanti beberapanya ada definisi, terus kemudian klasifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Terus juga saya akan bahas tentang jurnal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman ya, termasuk nyeri itu tersebut. Ya, jadi kita sejenak untuk konsentrasi ke materi tersebut. Ya, semoga aman, nyaman ya. Check it out. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita tahu, nyeri itu adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan ya. Kita semua pernah lah, kita pernah mengalami nyeri walaupun ambang batas nyeri kita beda-beda ya. Nyeri ini tidak menyenangkan tentunya ya, akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau bisa jadi potensial. Nyeri ini adalah alasan utama seseorang untuk mencari bantuan perawatan kesehatan ya. Nyeri terjadi bersama banyak proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau pada saat sedang pengobatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang dibandingkan suatu penyakit manapun. Oke, ini dari Smeltzer 2001. Dalam manajemen nyeri, saya akan menjelaskan apa itu nyeri, apa aja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nyeri, terus kemudian apa saja yang diperlukan dalam mengkaji nyeri, apa yang harus dilakukan ketika nyeri terjadi, dan bagaimana melakukan teknik nyeri. Teknik nyeri. Baik, apa sih nyeri itu ya? Nyeri dari Alimul 2006 ini merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan, seperti yang tadi dikatakan sebelumnya. Ini terjadi akibat rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak, ya, dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis, dan emosional. Nah, nyeri ini biasanya akan diklasifikasikan ada beberapa, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut ini biasanya awitannya tiba-tiba dan umumnya berkaitan dengan cedera spesifik ya. Nyeri akut mengindikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi. Hal ini menarik perhatian pada kenyataan bahwa nyeri ini benar terjadi dan mengajarkan kepada kita untuk menghindari situasi serupa yang secara potensial menimbulkan nyeri. Oke, jika kerusakannya tidak lama terjadi dan tidak ada penyakit sistematik, nyeri akut biasanya menurun sejalan dengan terjadinya penyembuhan. Ya, nyeri ini umumnya terjadi kurang dari 6 bulan dan biasanya kurang dari 1 bulan. Nah, untuk tujuan definisi nyeri akut dapat dijelaskan sebagai nyeri yang berlangsung dari beberapa detik hingga 6 bulan ya. Jadi gimana teman-teman? Nyeri ini dijelaskan berlangsung dari beberapa detik hingga 6 bulan. Itu bedanya dengan yang nyeri kronik. Nah, kalau nyeri kronik gimana teman-teman? Nah, nyeri kronik ini nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang suatu periode waktu ya. Nah, nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan dan diperkirakan sering dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. Nah, nyeri kronis ini dapat tidak mempunyai awitan yang ditetapkan dengan tetap dan sering sulit untuk diobati karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respons terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Nyeri. Ngeri ya, teman-teman. Nah, meski nyeri akut dapat menjadi signal yang sangat penting bahwa sesuatu telah
berjalan sebagaimana mestinya, nyeri kronis biasanya menjadi masalah dengan sendirinya. Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri? Yang pertama, di sini ada usia. Ya. Usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi nyeri ya tentunya, khususnya pada anak-anak dan lansia. Nah, perkembangan yang ditemukan di antara kelompok usia ini dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak dan lansia bereaksi terhadap nyeri. Nah, anak yang masih kecil mempunyai kesulitan mengungkapkan dan mengekspresikan nyeri. Jadi cuma bisanya nangis aja kan. Jenis kelamin, faktor jenis kelamin ini dalam hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi nyeri adalah bahwasanya laki-laki dan wanita tidak mempunyai perbedaan secara signifikan mengenai respon terhadap nyeri ya. Tapi masih diragukan bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang berdiri sendiri dalam ekspresi nyeri. Misalnya, anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, di mana seorang wanita dapat menangis dalam waktu yang sama. Nah, penelitian juga disampaikan mempelajari kebutuhan narkotik postoperatif pada wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Jadi wanita akan lebih sering merasakan konsep nyerinya dibanding laki-laki. Terus kemudian budaya. Nah, budaya ini mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri, di mana individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan mereka. Nah, hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri. Ya, misalnya mengenali nilai-nilai budaya yang memiliki seseorang dan memahami mengapa nilai-nilai ini berbeda dengan nilai-nilai kebudayaan lainnya. Ini membantu untuk menghindari mengevaluasi perilaku pasien berdasarkan harapan dan nilai budaya seseorang. Nah, perawat yang mengetahui perbedaan budaya akan mempunyai pemahaman yang lebih besar tentang nyeri dan akan lebih akurat dalam mengkaji nyeri, dan respon-respon perilaku terhadap nyeri juga efektif dalam menghilangkan nyeri pasien. Nah, ada cemas juga, di mana hubungan antara nyeri dan ansietas atau cemas bersifat kompleks. Ansietas seringkali meningkatkan persepsi nyeri, ya, tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan ansietas. Pola bangkitan otonom adalah sama dalam nyeri dan ansietas. Nah, sulit memisahkan nih suatu sensasi, ya, melaporkan suatu bukti bahwa stimulus nyeri mengaktifkan bagian limbik yang diyakini mengendalikan emosi seseorang, khususnya ansietas. Nah, sistem limbik ini dapat memproses reaksi emosi terhadap nyeri, yakni memperburuk atau menghilangkan nyeri. Terus kemudian ada kelelahan, terus pengalaman sebelumnya ya, di mana pada saat orang dengan pengalaman sebelumnya mengatasi nyerinya, terus kemudian dia akan berespon berbeda dengan nyeri yang lebih baru. Ya, terus kemudian gaya coping seseorang antara yang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda, di mana respon reaksi orang dengan yang satu bisa yang negatif, bisa yang positif. Terus kemudian yang paling penting adalah dukungan keluarga, di mana dukungan keluarga ini akan sangat berpengaruh terhadap merespon adanya nyeri. Ya, jadi kalau misalnya dukungan keluarganya baik, mensupport, efek dari nyeri tersebut tidak akan lebih terasa sangat dibandingkan yang dia tidak diberikan oleh dukungan keluarga. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, apa saja yang diperlukan dalam mengkaji nyeri? Ya, yang pertama adalah intensitas, terus kemudian karakteristik, terus kemudian tadi faktor-faktor yang meredakan. Setelah kita tahu apa yang menjadi faktor mempengaruhi adanya nyeri, kita harus punya atau harus bisa menentukan faktor-faktor yang dapat meredakan nyeri. Terus kemudian efeknya, terus kekhawatiran terhadap nyeri, dan kemudian adalah skala analog, visual,
atau FAS untuk mengetahui seberapa besar atau banyak nyeri yang diterima oleh seseorang. Nah, ini adalah gambaran bagaimana cara menentukan skala nyeri ya. Bisa dengan FAS atau phase skala analog ya, dengan respon atau reaksi muka. Terus kemudian ada juga yang dengan nomor ya, di mana kita punya 10 angka. Nah, nanti ditentukan atau ditanyakan seberapa banyak dari respon nyeri yang diterima oleh pasien tersebut ada di angka mana. Apa yang harus dilakukan bila nyeri terjadi? Yang pertama, mengurangi faktor-faktor yang dapat menambah nyeri. Yang kedua, memodifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik-teknik seperti relaksasi, guided imagery, kompres, dan kemudian sampai ke farmakologi. Ya, nah ini pemberian kolaborasi berupa analgetik, yang terakhir pemberian stimulator listrik. Nah, ini adalah teknik relaksasinya. Yang pertama, ciptakan suasana yang tenang, terus kemudian atur posisi pasien agar rileks. Yang ketiga, instruksikan pasien untuk melakukan tarik nafas dalam, kemudian instruksikan pasien dengan cara perlahan dan mengembuskan udara pada saat bersamaan, minta pasien untuk memusatkan perhatian pada sesuatu yang indah. Yang kelima, instruksikan pasien untuk bernafas dengan irama normal 1-2 menit. Kemudian instruksikan pasien untuk kembali melakukan nafas dalam. Yang ketujuh, instruksikan pasien untuk mengulangi teknik ini apabila rasa nyeri kembali. Setelah pasien mulai merasakan ketenangan, minta pasien untuk melakukannya secara mandiri dan berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini di submateri analisis jurnal yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas dalam satu kali pertemuan untuk materi gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Nah, biasanya kalau udah ngomongin aman dan nyaman, biasanya lebih bercerita atau lebih ketemu pada kasus yang berceritakan tentang nyeri. Nah, tapi sebelum saya akan bercerita tentang analisis jurnalnya, saya akan mencoba untuk mengingatkan teman-teman apa sih tentang aman dan nyaman itu. Baik, keamanan atau keselamatan. Nah, ini kita kupas dulu arti dari keamanan. Ya, keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologi, atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Ini diambil dari Potter and Perry ya, dari tahun 2006. Nah, kemudian untuk arti keselamatan, ini adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ya, ancaman keselamatan dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, ritmal, dan bakteriologis. Kemudian akan keaman itu terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Nah, keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Ya, ancaman itu bisa nyata atau hanya imajinasi, misalnya penyakit, nyeri, cemas, dan sebagainya.
Berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan keperawatan. Nah, konsep kenyamanan mempunyai subjektivitas yang sama dengan nyeri, teman-teman. Ya, setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Ya, nah ini dari ahli Polkaba ini mendefinisikan kenyamanan dengan cara yang konsisten pada pengalaman subjektif klien. Nah, ini nih core-nya. Meningkatkan kebutuhan rasa nyaman diartikan kita, teman perawat sejawat, telah memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan. Ya, secara umum dan dalam aplikasinya, pemenuhan kebutuhan rasa nyaman adalah kebutuhan rasa nyaman bebas dari rasa nyeri dan hipo atau hipertermia. Ya, hal ini disebabkan karena kondisi nyeri dan hipo atau hipertermia ini merupakan kondisi yang mempengaruhi perasaan tidak nyaman pasien yang ditunjukkan dengan timbulnya gejala dan tanda pada pasien. Nah, teman-teman, kalau ngomongin tentang nyeri banyak ya, mulai dari definisi nyeri, terus kemudian klasifikasi, terus kemudian fisiologi dan lain sebagainya, karakteristik. Nah, saya di sini akan memberikan tugas atau salah satu kasus, yaitu adalah IBS. Pernah dengar IBS? Ya, pastinya sering ya, teman-teman. IBS itu Irritable Bowel Syndrome, di mana itu adalah salah satu kasus pencernaan yang menimbulkan rasa nyeri yang cukup lumayan hebat, sehingga perlu dilakukan penanganan segera. Sehingga teman-teman, saya punya jurnal, contoh jurnal, silahkan untuk membedahnya atau menganalisisnya. Ya, ada 2 jurnal yang akan dibahas atau yang akan dibedah oleh teman-teman sekalian. Silahkan di next ke slide selanjutnya. Oke, ditunggu ya partisipasinya. Nanti akan dibagi menjadi 2 ganjil dan genap. Oke, check it out. Nah, teman-teman, Irritable Bowel Syndrome atau biasa disebut dengan IBS adalah kelainan sistem pencernaan yang ditandai dengan nyeri perut dan perubahan kebiasaan buang air besar. Nah, perubahan kebiasaan buang air besar tersebut dapat berupa diare atau sembelit ya. Nah, atau konstipasi. Dengan gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda tentunya pada setiap pasien. Nah, gejala mungkin berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan dalam satu periode munculnya gejala. Nah, dalam prevalensinya, teman-teman, tingkat kejadian penyakit IBS dalam masyarakat yaitu sekitar 20-20%, maaf, 10-20% dengan pertambahan sebanyak 1-2% setiap tahunnya. Nah, gejala IBS biasanya muncul pertama kali ketika seseorang berusia di antara 20-30 tahun. Nah, teman-teman udah pada 20 tahunan kan? Nah, jadi tetap harus waspada, tetap jaga kesehatan ya, agar terhindar dari kondisi gangguan penyakit ini. Ya. Nah, kondisi ini sifatnya jangka panjang, meskipun gejalanya dapat membaik atau berkurang dalam beberapa tahun. Jadi, tetap harus waspada. IBS atau Irritable Bowel Syndrome, biasa disingkat sebagai IBS, adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus besar. Tanda dan gejala dari penyakit pencernaan ini termasuk kram, sakit perut, kembung, diare, bahkan sampai ke sembelit.
Nah, penyebab IBS belum diketahui pasti. Kemungkinan gangguan pencernaan ini disebabkan oleh usus besar yang terlalu sensitif atau masalah pada sistem kekebalan tubuh. Nah, ini dipicu oleh beberapa faktor di bawah ini ya, yaitu kontraksi otot usus yang terlalu kuat dan lama, sehingga menyebabkan gas perut kembung dan diare. Yang kedua yaitu adalah kontraksi otot usus lemah, sehingga memperlambat jalannya makanan di dalam usus dan menyebabkan feses kering dan mengeras. Yang ketiga yaitu adalah peradangan di usus. Dan yang keempat adalah kelainan sistem saraf. Di sistem pencernaan dapat disebabkan karena koordinasi penyampaian sinyal yang buruk antara otak dan usus. Alhasil, sistem pencernaan jadi bereaksi berlebihan dan mengakibatkan beberapa gejala IBS seperti perut kembung dan sembelit. Nah, untuk mengatasi IBS, penderita harus dapat mengendalikan gejalanya. Caranya dengan mengatur pola makan, gaya hidup, dan menghindari stres. IBS adalah kondisi kronis yang harus dikelola dengan baik dalam waktu jangka yang panjang. Nah, IBS memiliki gejala di mana sindrom iritasi usus sering dimulai pada masa dewasa muda. Perempuan 2 kali lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk didiagnosis dengan sindrom iritasi usus di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Nah, di negara lain jumlah pria dan wanita yang sama didiagnosis dengan IBS. Gejala yang paling umum yaitu nyeri perut terkait dengan perubahan kebiasaan buang air besar ya. Ini biasanya dari diare atau sembelit atau konstipasi ya. Kemudian nyeri perut biasanya dirasakan kram dan intensitasnya bervariasi terhadap semua orang. Beberapa orang memperhatikan bahwa stres emosional dan bahkan memperburuk nyeri. Beberapa wanita dengan sindrom iritasi usus menemukan hubungan antara episode rasa sakit dan siklus menstruasi mereka. Teman-teman, coba eksplorasi lagi. Nah, ini yang penting nih. Perubahan kebiasaan buang air besar. Kebiasaan buang air besar adalah gejala kedua sindrom iritasi usus. Nah, ini bisa termasuk diare, sembelit, atau konstipasi. Atau diare dan sembelit yang bergantian. Nah, jika diare merupakan pola yang lebih umum, kondisi ini disebut sindrom iritasi usus besar predominan diare. Jika sembelit lebih sering terjadi, kondisi ini disebut sindrom iritasi usus predominan sembelit. Nah, ini misal diare. Jika seseorang dengan sindrom iritasi usus mungkin sering buang air besar, gerakan usus biasanya terjadi pada siang hari dan paling sering di pagi hari atau setelah makan. Diare sering didahului oleh rasa kebelet yang sangat dan diikuti oleh perasaan BAB yang tidak tuntas. Sekitar separuh dari orang-orang yang dengan IBS juga melihat keluarnya lendir dengan diare. Nah, diare yang terjadi pada tidur jarang terjadi pada IBS. Kemudian untuk sembelit. Nah, sindrom iritasi usus tipe sembelit dapat terjadi sebentar dan berlangsung selama berhari-hari. Tinja sering keras dan berbentuk seperti pelet. Anda mungkin merasa tidak tuntas setelah buang air besar, bahkan ketika rektum kosong. Nah, sensasi ini tidak tuntas dapat menyebabkan tegang dan duduk di toilet untuk waktu yang lama. Gejala lain dari sindrom iritasi usus ini termasuk kembung, kemudian sering gas atau kentut ya, dan sendawa. Ya, ini adalah tanda dan gejala sindrom iritasi usus besar.
Tadi sebetulnya udah dibahas sebelumnya, di slide sebelumnya. Anda tinggal membaca dan memperhatikannya saja. Nah, saya akan membahas tentang pantau dan gejala dari gejala sindrom ini. Langkah pertama dalam perawatan sindrom iritasi usus biasanya untuk memantau gejala. Biasanya buang air besar setiap hari dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi usus. Langkah ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk gejala pada beberapa orang dengan IBS, seperti laktosa atau intoleransi makanan lainnya, dan stres. Adanya buku harian seperti ini sebagai dokumentasi akan sangat membantu. Jadi, track record dari makanan dan kebiasaan-kebiasaan pasien juga tetap harus ditanyakan agar kita tahu dokumentasi atau hal-hal yang menjadi kebiasaan pasien dapat direkod dengan baik. Kemudian perubahan pola makan juga boleh dilihat dan mencoba menghilangkan makanan yang dapat memperburuk sindrom iritasi usus. Namun tetap perlu dikomunikasikan dengan dokter ya. Soalnya kalau tidak dapat berpotensi memperburuk gejala atau menyebabkan masalah yang baru jika makanan yang justru penting tapi tidak jadi dikonsumsi. Ya, misal contoh laktosa sebagai contoh. Banyak dokter menyarankan menghindari produk-produk susu untuk sementara waktu seperti mentega, keju, susu, yogurt, es krim, dan lain-lain. Hal ini karena intoleransi laktosa dapat memperparah sindrom iritasi usus atau menyebabkan gejala yang mirip dengan IBS. Nah, laktosa paling banyak ditemukan dalam susu dan es krim. Sedangkan pada bahan-bahan berikut jumlahnya lebih kecil, ya, contoh di yogurt, cottage, dan keju lainnya, dan makanan yang siap saji. Semua produk yang mengandung laktosa supaya dihindari selama 2 minggu. Jika gejala IBS membaik, masuk akal untuk terus menghindari laktosa. Namun, jika gejala tidak membaik, berarti makan makanan yang mengandung laktosa itu bukan menjadi penyebab, ya. Jadi, boleh dimakan kembali. Kemudian makanan yang menyebabkan gas, ya. Banyak makanan hanya dicerna sebagian di usus kecil. Ketika mereka mencapai usus besar, terjadi pencernaan lebih lanjut yang dapat menyebabkan gas dan kram. Jika gas atau kembung mengganggu, mohon untuk menghindari makanan ini. Paling umum adalah kacang-kacangan dan sayuran seperti kubis, kebangkol, brokoli, ya. Nah, selain itu, beberapa orang memiliki masalah dengan bawang, seledri, wortel, kisis, pisang, aprikot, atau bahkan ada yang kecambah dan gandum. Jadi teman-teman, ini adalah tugas di mana teman-teman lebih akan mengeksplorasi dari materi IBS ini. Ya, untuk IBS di sini Ibu contohkan aja ada jurnal atau hasil penelitian berjudul Hubungan Masalah Perilaku pada Remaja dengan Irritable Bowel Syndrome. Nah, teman-teman, tugasnya adalah menganalisis jurnal. Ya. Itu bagi absensi ganjil. Ya. Untuk yang absensi genap itu adalah merangkum, ya, merangkum dari materi Irritable Bowel Syndrome, mulai dari A sampai Z, ya, diketik yang rapi, kemudian dikirimkan kembali ke kantung tugas yang tersedia. Saya ulangi, yang pertama, absen ganjil adalah menganalisis jurnal, contohnya ini, dan masih banyak
lagi jurnal-jurnal lain yang tersedia, silahkan untuk dibahas, dianalisis. Kemudian untuk absen genap ini adalah merangkum. Paham ya? Ya, kalau yang tadi adalah IBS itu absen ganjil untuk analisis dan absen genap untuk rangkuman, ini adalah kebalikannya, yaitu adalah ini absen genap untuk analisis jurnal, di mana jurnal ini berjudul aplikasi model konservasi Levin dalam pemenuhan kebutuhan rasa nyaman. Ya, ini lagi-lagi tentang nyeri, ya. Terus untuk absen ganjilnya yaitu adalah rangkuman yang berisi tentang materi tersebut. Oke, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Kita kebalikannya dari yang tadi, ganjil genap. Silakan dikumpulkan sesuai dengan absennya, ya. Oke. Selamat bertugas. Semoga sukses dan ditunggu tidak lebih dari 1 minggu dari Ibu mengupload tugasnya untuk dapat di-upload lagi ke kantung tugas KALSA. Dadah!